Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ada pernah manusia ngomong, ngapo yang tidak sembayang, tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tapi duitnya banyak, hartanya berlimpah, tanah di mana-mana, rumah di mana-mana, duit di mana-mana, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji. Nah, jangan salah, ya. Wong yang tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tidak ke majelis, ya, duitnya banyak, jangan salah. Itu dinjuk Allah rezeki istidrot. Apa istidrot artinya? Istidrot itu artinya dimurkai Allah. Dia dinjuk duit, dinjuk sehat, duitnya banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak, di mana-mana duitnya sampai di luar negeri, ya. Tapi dia tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji. Itu namanya dinjuk Allah rezeki, tapi rezeki istidrot, rezeki yang dimurkai Allah, biar dia tambah sesat, biar dia tambah terjerumus di dalam dunia. Nah, wong yang cek itu kamu jangan salah, memang dinjuk Allah, memang dipancing Allah, ya. Tapi ngapa wong yang semayang, puasa, sholat, ngaji, ke majelis, ya, tapi rezekinya seret. Sholat itu bukan untuk nyari duit. Sholat itu untuk ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kita di dunia ini diciptakan Allah untuk ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, bukan untuk cari duit. Jadi kalau kamu sholat, puasa, rezeki kamu seret, ya sudah. Itu namanya takdir, tulisan, ya. Sebelum kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini 50.000 tahun yang lalu sudah tertulis rezeki kita, jodoh kita, maut, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi di dunia ini kita tinggal jalan jalan ke hidup yang sudah ditulis oleh Allah. Bakal ketemu si A, bakal ketemu si C, bakal ketemu si B, bakal dapat jodoh ini, bakal dapat bini 2, bakal dapat anak 3. Anaknya kagak ada yang sekolah, ada yang idak, agak begawe, kadang idak, ada yang begawe di kantor, ada jadi tukang, ada yang jadi tukang sapu, ada yang jadi pejabat TNI, Polri. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi hidup ini tinggal jalan ke biar hati kita tenang, tidak gelisah, tidak takut, ya. Kita jalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap yang ketemu, setiap detik, itulah takdir kita. Setiap menit ketemu, itulah takdir kita. Setiap jam, setiap hari, minggu, bulan, tahun, bahkan seterusnya, itulah takdir Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi hati kamu tenang, tidak lagi gelisah. Ngapo aku nih buntu, ngapo aku nih seret rezeki, sudah tertulis. Kalau Allah nak kaya ke kita, sebentar sedetik bisa Allah kaya ke. Tak usah lah duit. Langit dan bumi diciptakan Allah, ya. Langit dan bumi termasuk isi-isinya. Itu Allah nyiptakannya, Allah nyadikannya. Apalagi sekedar rezeki kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak ngancur ke hidup kamu, tidak nak setahunian, 1 detik kamu bisa hancur, bisa roboh, bisa bangkrut, ya. Bisa tewas, bisa mati. Sedetik pun kalau Allah menghendaki. Jadi tak perlu kamu gelisah, takut, cemas. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Baik kecil, besar, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kamu jangan khawatir hidup ini. Tenang jalani dengan ridho, dengan ikhlas dan sabar. Menjalani ibadah dengan sabar. Jangan kita keburu-buru, ya. Banyak orang yang potong kompas, pengen hidup senang, pengen hidup bahagia, keluar dari Islam. Nauzubillah min zalik. Astagfirullahalazim. Nauzubillah min zalik. Katanya, aku di Islam saro domong hidup. Susah, banyak aturan. Sholatlah, puasalah, ngajilah. Ya, tapi hidup aku cak-cak inilah. Ada orang yang umat Islam yang keluar dari Islam ngomong baca itu. Karena dia tidak tahan saro. Tidak tahan menderita. Tidak tahan miskin, tidak tahan dicaci dimaki. Nah silakan,
Wala ikrah bidin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan paksa ke kamu nak masuk Islam. Nak masuk apapun Allah tidak paksakan. Itu tergantung hak pilih kamu. Hak kamu. Nak kamu masuk Islam, nak keluar Islam, hak kamu. Itu tanggung jawab masing-masing di akhirat. Karena setiap jiwa akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka dari itu kita di dalam istiqomah menghadapi ujian dan cobaan dari Allah SWT. Istiqomah, kita sholat, kita puasa, kita ngaji. Biarlah kita susah-susah dahulu, senang kemudian. Karena sholat memang capek, puasa memang capek, panas, aus, lapar, ya. Pergi haji panas, aus, lapar, keluar duit, keluar uang, ya. Dan di sana bukannya 1 hari 2 hari, hampir 1 bulan di Mekah untuk haji dan umroh. Lama kita di sana. Memang capek, ya. Islam memang capek, tapi nikmat. Sholat nikmat, puasa nikmat, ya. Pergi haji nikmat. Karena nikmat itu tersendiri. Tergantung individunya, tergantung manusianya. Dia milih yang mana? Mau senang-senang, mau ladas-ladas, silakan. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau ngaji, silakan, terserah. Itu dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Tergantung pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah ucapan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat